Seorang veteran perang sedang berjalan kembali ke kampung halamannya, namun saat ia melewati sebuah kota kecil, ia melanggar hukum setempat yang melarang mengabaikan pertanyaan. Dua petugas berseragam menghentikannya dan meminta identitasnya. Saat seorang petugas menggeledah tasnya, ia tampak menyadari sesuatu yang tersembunyi di jaket kulitnya. Pria itu tiba-tiba mengangkat jaketnya, memperlihatkan sebuah pisau. Kedua petugas itu pun panik. Pria itu mengatakan ia memiliki izin kepemilikan pisau, tapi kedua petugas itu tetap menuntutnya untuk menyerahkan pisau tersebut. Tanpa banyak penjelasan, mereka memborgol pria itu. Melihat tidak ada orang di sekitar, seorang petugas memukulnya dengan tongkat, tapi pria itu dengan mudah menghindar dengan kelincahan yang luar biasa. Petugas itu menyerang lagi dan pria itu hanya bergeser. Tak dapat menandingi, petugas itu mengeluarkan pistol dan memaksa pria itu masuk ke dalam kendaraan mereka. Tepat saat itu, pria gemuk itu mengayunkan tongkat ke punggung pria itu. Pria itu diam saja, menatapnya dengan tatapan mematikan. Kedua pria ini tanpa menyadari konsekuensi berdarah yang akan mereka hadapi atas tindakan mereka, membawa barang-barang milik pria itu ke kantor polisi. Ini lebih seperti tempat persembunyian bandit daripada kantor polisi yang sengaja mengganggu ketertiban umum untuk mengumpulkan uang keamanan, lalu menyuap penjahat untuk melakukan aksinya. Pada saat itu, seorang pemimpin regu memasuki sel dan bertanya kepada pria itu mengapa ia tidak menjawab pertanyaannya. Pria itu tidak menjawab, jadi polisi itu memukulnya dengan tongkat, tapi pria itu hanya mengerang pelan. Hal ini memicu nafsu polisi itu, ia mengarahkan tongkat itu ke wajah pria itu. Pria itu tidak terpengaruh, tongkat itu menghujani pria itu tanpa henti. Polisi itu kemudian mengeluarkan pistol strum, pria itu tak tahan lagi, ia menyerang polisi itu lalu menendang tongkat itu dengan kuat. Tepat saat polisi itu hendak mengamuk, ia dihentikan oleh rekan yang datang. Mereka dipanggil ke kantor wakil kepala polisi. Melihat kukri yang tajam, wakil kepala polisi yang tak tahu apa-apa bertanya mengapa ia membawa pisau seperti itu ke kota kecil mereka. Saat itu juga sang kepala polisi dengan perut buncitnya masuk ke kantor. Di seluruh kantor polisi hanya kepala polisi yang berotak. Ia bertanya-tanya memerintahkan borgol pria itu dilepas lalu memeriksa identitasnya. Pria itu adalah seorang mayor di pasukan khusus. Mendengar nama itu, para sersan muda gemetar. Menyesali tindakannya sebelumnya, sang kepala polisi segera memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan semua barang tersebut. Tindakan menjengkelkan ini hampir menyebabkan kehancuran total kantor polisi. Pria itu keluar dari kantornya dan disambut oleh seorang wanita muda yang cantik. Ia seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tak lama setelah melangkah keluar pintu, pria itu tiba-tiba teringat ia meninggalkan pemutar MP3-nya. Ia tidak boleh kehilangan harta karun ini. Itu adalah alat andalannya untuk menghiburnya. Ia langsung masuk ke kantor dan melihat direktur melakukan sesuatu yang cabul kepada wanita yang tadi. Melihatnya berdiri tak bergerak di sudut, pria itu berdiri tak bergerak. Ia mengambil pemutar MP3-nya dan mencabutnya. Direktur itu tidak menunjukkan penyesalan dan terus berteriak padanya untuk minggir. Pria itu mencengkram jari direktur dan langsung memukul lehernya. Pukulan itu membawa daya ledak setidaknya puluhan kilogram dan pria kekar itu roboh tak berdaya. Ia kemudian menampar dahi direktur dan direktur itu pun jatuh tak mampu bangun. Ia meraih asbak mencabut kabel telepon. Dengan tenang ia menarik wanita itu keluar dari kantor seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Salah satu petugas mencoba masuk untuk memeriksa, tapi pria itu mengeluarkan asbak dari sakunya dan membantingnya ke polisi itu begitu ia membuka pintu. Melihat pria itu dengan kabel telepon terlilit di tangannya, petugas polisi mengeluarkan senjata untuk menghentikannya, tapi terjatuh karena kabel telepon yang terayun. Petugas yang tersisa segera ditangani. Para polisi muda ini bukan tandingan pasukan khusus. Sebelum pergi, ia bahkan membongkar senjata polisi, lalu meraih tangan wanita itu dan mencoba menariknya keluar. Namun mereka tidak tahu di mana pintu belakang dan tanpa sengaja masuk ke ruang istirahat kantor polisi. Mereka adalah petugas polisi yang telah membuatnya repot. Ia mendorong wanita itu keluar, berniat memberi pelajaran kepada para bajingan ini. Inilah lokasi sebenarnya dari serangan yang menghancurkan. Mereka bahkan tidak mampu bertahan satu ronde pun. Petugas lain yang tidak berpengalaman melihat kekacauan itu mencoba untuk campur tangan, tapi pria itu menangkapnya dan memutarnya. Lalu mereka melanjutkan pergi. Di tangga mereka bertemu dengan wakil kepala polisi. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, pria itu memberi pukulan telak meninju dahinya. Ia terus mengamuk dan tak seorang pun mampu menahan pria itu. Melangkah keluar, ia dengan sopan menyalakan sebatang rokok untuk seorang polisi dan memberinya korek api milik kepala polisi. Air mata masih menggenang di mata wanita itu. Berjalan di sepanjang jalan, wanita itu gelisah. Ia tahu ia telah melakukan pelanggaran berat dan jika tertangkap, para monster ini akan membuatnya berharap mati saja. Ia menyuruh pria itu segera meninggalkan kota dan tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, pemimpin regu yang telah tersadar kembali segera memanggil rekan-rekannya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pria itu tidak ingin melibatkan wanita itu lebih jauh. Melihat seorang polisi bergegas ke arahnya, ia mendorongnya hingga jatuh. Dengan mobil-mobil polisi mengejar di belakangnya, ia tidak punya pilihan selain memacu kendaraannya. Mobil-mobil polisi membuntutinya dari dekat, siap menyerang.
Mereka menembaki pria itu tanpa pandang bulu. Pria itu terus mengelak memanfaatkan kesempatan itu dan bergeser ke jalan samping. Polisi mengejar tanpa henti, tapi akurasi tembakan mereka sangat buruk. Setiap tembakan meleset. Pria itu menerjang lereng, melepaskan diri dari sepeda motor di udara dan bergegas menuju bulldozer. Kapten kehabisan peluru lalu mengeluarkan pistolnya dan pistol itu pun kehabisan amunisi. Tak satupun tembakan yang mengenai sasaran. Tepat saat dia hendak kembali ke mobilnya dan melarikan diri, bulldozer yang melaju kencang menghantam kap mobil. Pria itu menggerakkan sekop untuk menahan mobil. Pemimpin regu memerintahkan pengemudi untuk segera mundur, tapi sebuah truk tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah memeriksa tempat kejadian, sang kepala polisi merasa ngeri. Orang macam apa yang telah ia provokasi? Saat itu sebuah pesan datang dari bawahannya. Pria ini adalah anggota pasukan khusus, telah berpartisipasi dalam beberapa operasi rahasia, telah 2 kali menerima penghargaan atas pengabdiannya kepada negara, dan juga telah meraih beberapa medali atas keberaniannya. Sementara itu, pria itu berlari mendaki gunung. Ia tahu bahwa setelah memprovokasi para preman ini, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Karena mereka ingin bermain, ia akan bermain sampai akhir. Pertama, ia menemukan sekotak korek api, kabel-kabel bekas, paku-paku berserakan, dan beberapa batang kayu. Sementara polisi masih mengeluh karena harus berkemah di luar untuk mencari penjahat di tengah hutan, mereka tidak tahu bahwa pria itu sudah membuat senjatanya sendiri, melilitkan paku-paku dengan kabel di sekitar bagian bawah batang kayu. Ia menempatkan di berbagai lokasi. Kemudian ia menemukan sebuah gubuk kecil dan mencari perlengkapan yang bisa digunakan, termasuk lembaran logam bundar dan lorong rahasia. Setelah melakukan semua ini, ia mengeluarkan MP3-nya dan menunggu musuh terpancing. Beberapa saat yang lalu, pria itu terlibat perkelahian memperebutkan seorang wanita cantik, mengobrak-abrik seluruh kantor polisi dan bahkan menewaskan 2 petugas yang mengejarnya. Untuk menutupinya, kantor polisi mendirikan kemah di dekat hutan dan bahkan berencana mendatangkan anjing militer dan sebuah helikopter. Namun mereka tidak berani memanggil pasukan khusus karena khawatir skandal mereka akan terbongkar. Tanpa mereka sadari, pria itu telah mengawasi setiap gerakan mereka, merencanakan rute serangan dan menyusun rencana pertempuran. Malam itu, 2 petugas yang terlalu percaya diri memutuskan untuk bertindak sendiri, melancarkan serangan malam hari untuk menangkap pria itu dengan cepat. Saat melewati pepohonan, mereka melihat api di depan. Mereka tidak menyangka akan menemukan target mereka dengan mudah. Petugas polisi yang tak kenal takut bergegas masuk, tapi kepalanya langsung dipukul dengan papan kayu. Rekan satu tim bergegas untuk memeriksa, tapi ditendang. Salah satu dari mereka mencoba melawan, tapi dijatuhkan dengan tongkat. Pria itu tidak membunuh mereka, sebaliknya ia mengumpulkan mereka di sekitar api unggun dan menyuruh mereka memborgol diri mereka sendiri. Pria itu berkata untuk tidak mencarinya lagi, jika tidak mereka akan merasakan akibatnya. Keesokan paginya, sang kepala polisi mendapati para penjaga hilang. Tanpa ragu, ia memerintahkan semua orang untuk keluar. Mereka melihat sekelompok orang mengepung kabin. Setelah membuka pintu, mereka mendapati orang-orang mereka sendiri duduk di dalam babak belur. Pria botak itu mengatakan bahwa ia telah hampir menangkap pria itu, tapi ia telah jatuh ke dalam perangkap. Ia kemudian berbisik di telinga sang kapten bahwa ia tidak perlu mencarinya lagi karena itu sia-sia. Kepala polisi menampar wajahnya dengan keras. Untuk menemukan pria itu secepat mungkin, kepala polisi memerintahkan semua orang untuk memperluas area pencarian. Pria itu dengan lincah melintasi hutan, sementara para petugas polisi kesulitan bergerak. Tiba-tiba 2 petugas polisi masuk ke perangkap hewan satu persatu. Pria itu segera mengambil trisula yang telah disiapkan dan menembak mereka dengan akurat, lalu dengan cepat berpindah ke posisi lain. 3 petugas jatuh bahkan sebelum pencarian dimulai. Para petugas polisi sudah menyadari betapa berbahayanya pria itu, seolah-olah sesosok itu ada di mana-mana. Saat mereka berbicara, pria itu muncul entah dari mana melepaskan tembakan lagi. Все за ним! Зубов и ты остались! Ты что стоишь? Особое приглашение ждешь! Пошел! Melihat targetnya, kepala polisi segera memimpin timnya untuk mengejar. Pria itu adalah seorang ahli perang gerilya, hutan bagaikan tanah datar baginya. Ia dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Setelah berputar-putar, pria itu kembali dengan cepat dan dengan tegas menghabisi para petugas terluka yang tertinggal. Mendengar keributan itu, rekan satu tim pergi untuk menyelidiki, tapi senjata mereka dilucuti oleh pria itu yang menodongkan parang ke lehernya, memerintahkan mereka untuk membawa yang terluka ke kendaraan dan tidak kembali. Jelas pria itu tidak berniat membunuh mereka, sementara kepala polisi memimpin timnya ke jembatan kayu. Wakil kepala polisi menegur kepala polisi karena tidak memanggil pasukan khusus dan tidak menghargai nyawa mereka. Jembatan yang terbuat dari 2 batang pohon bergoyang tak beraturan dan sedikit saja salah langkah dapat membuat mereka jatuh ke sungai. Tembakan beruntun gagal mengenai pria itu. Kelompok itu bermain petak umpet di hutan. Wakil kepala polisi yang tidak terlalu gesit maju lebih dulu. Kepala polisi yang sekarang lebih pintar memutuskan untuk menunggunya memakan umpan. Pria itu berlari ke dalam hutan dan kepala polisi tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat ia menembak, peluru itu mengenainya dan ia terpaksa melarikan diri di tempat kejadian, menahan rasa sakit yang luar biasa.
Kepala polisi juga bermandikan keringat dingin. Ia hampir menemui ajalnya sebelum waktunya. Melihat bom di atasnya, ia dengan hati-hati melangkahi tongkat kayu itu. Namun dia tidak menyangka pria itu tidak pergi jauh. Ia tepat di belakangnya. Lantas bagaimana kelanjutannya? Tetap di Snack Video bikin